Jadi waktu itu, kita masih ngira Cory ini kesurupan. Oke. Jadi ada tetangga datang buat bantuin bersihin si Cory ini. Pas 2 malam si Cory ini di rumah sakit, keluarga dapat kabar Bang, kalau si Cory ini tangan sama kakinya diikat di ranjang rumah sakit. Oh. Iya. Dia nangis-nangis terus kayak teriak-teriak kesakitan minta tolong. Terus dia bilang tiba-tiba sakit, tiba-tiba udah ada di depan kuburan. Pangira wangiti lang kumungo ceceka panggawa para wanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Yes, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Malam hari ini kita perbincangan ya. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Dan malam hari ini kita sudah kedatangan salah satu teman kita yang ingin bercerita nih tentang yang sebenarnya agak tabu. Makanya kita tanyain dulu tentang santet, guys. Itu dia tuh. Ya, selamat datang Mbak Adel di Selamat PMK. datang Mbak Adel. Makasih Bang Bimo, Bang Danu udah diundang ke PMK. Mbak Adel kerja di industri yang saya sama Danu sepakat ini adalah industri yang tidak pernah mati, guys. Tidak akan mati. Kalau mau cari cuan di industri ini. Nah, Iya, itu dia. Iya bener dong. Bener. Iya, keren. Oke, kita mau ngingetin lagi buat teman Kliwon yang pengen jadi narsum kayak Mbak Adel, silakan langsung kontak nomor di bawah ini ya. Benar. Nah, kamera kita baru nih. Masa? JPC Kemang ya. Ya. Nih, buat semua karyawan yang sedang menonton JPC Kemang, teman Kliwon ada beberapa biji di situ. Tapi SOP-nya memang harus Bondol ini. JPEG. Tapi kan ini bondol JPC Nah, jadi. jadi bondol JPC. Bukan bondol JPG. Oke, Mbak Adel katanya punya sebuah pengalaman yang berkaitan sama santet ya. Iya, Dan benar. korbannya itu masih saudara sebenarnya sama Mbak Adel ya. Masih sepupu. Dia saudara dari ibu sih. Oke, lain ibu ya, garis ibu berarti gitu. Iya, garis Oh. ibu. Tahun berapa Mbak Adel? Kejadiannya ini tahun 2025 di akhir bulan September kemarin. Lah, baru kemarin. Masih baru. Baru banget sih. Masih ada santet tuh. 2025. Dan juga gak ngerti sih. Oke, silahkan langsung aja Silakan, Mbak Adel. Mbak Adel. Ya, jadi kejadiannya ini sekitar tahun 2025 di akhir bulan September. Oke. Jadi saya punya sepupu, namanya ini Cory. Nah, Cory ini anaknya kakaknya ibu saya. Anak Bude, Iya, anaknya Bude. Iya, Ya. Bude. Terus ada lagi sepupu saya namanya Isti. Oke. Nah, dia juga sama, anaknya Bude saya. Sama dengan Bude yang sama. Sama-sama. Oh. Jadi Isti sama Cory ini sepupu saya dari ibu. Oke. Nah, saya kan sama Cory ini umurnya nggak beda jauh ya, cuma beda 5 bulan. Sedangkan saya sama Isti ini umurnya beda 2 tahun. Lebih Oke. tua. Iya, lebih tua saya. Oke. Nah, jadi awal mula kejadiannya itu waktu itu Isti sama Cory ini mau jemput adanya Isti ini sekolah. Kan rumah kita itu masih area sekolahan sama pasar tuh deket. Jadi kebetulan sekolahnya ini nggak jauh-jauh banget. Oke. Nah, jadi waktu itu jemputnya itu sama Isti, Cory, anaknya Cory. Nah, Oke. jadi si Cory ini udah nikah Bang. Oh. Iya, waktu itu umur anaknya tuh masih sekitar 5 bulan. Masih Oh, kecil. masih bayi bahkan ya. Iya. Nah, setelah mereka jemput adenya Isti, itu kan pagi ya, jam 10-an. Terus mereka lanjut buat beli sarapan. Nah, beli sarapannya itu di sekitar pasar lah ya, kan banyak Oke. tukang makanan. Nah, jadi mereka beli nasi padang lah. Ada tokonya itu di pinggir jalan. Karena waktu itu yang turun Cory nih buat beli, tapi pas pesen si Cory lupa bawa uang. Akhirnya dia ke motor nih, balik lagi ke Isti buat ngambil uangnya ceritanya.
Pas dia lagi minta uang ya, tiba-tiba saat itu si Cory ini langsung kejang-kejang bang di tempat. Ngambil uang di motor kejang-kejang di Iya, tempat. jadi posisinya di tangannya kayak gini, terus dia kejang-kejang gitu. Oh, Terus oke. dia langsung jatuh saat itu juga. Mm-mm. Nah di situ kan pasar rame ya bang, terus kebetulan di pinggir jalan juga. Tapi dari banyaknya orang ini gak ada yang berani satupun nolongin si Cory ini pas kejadian itu. Karena mungkin takutnya bukan napa-napa ya. Maksudnya gue juga takut sih Iya, sebenarnya kalau gitu. takut salah pegang, maksudnya takut salah Penanganan gitu mungkin ya. Iya Terus? bisa jadi sih. Hmm. Pokoknya sampai di situ si istri tuh nangis-nangis kayak tolongin saudara saya gitu kan. Karena kan si Isti lagi gendong anaknya si Cory juga posisinya waktu itu bang, dia Iya. ribet. Iya, iya, iya. Terus ada adenya juga yang kecil. Hmm. Terus dia sampai bilang lagi kayak gini kayak tolongin sepupu saya, nanti saya bayar gitu kan. Terus gak lama dari itu ada ibu-ibu bang yang berhenti yang berhentiin mobil angkot. Oh, oke. Ya, jadi akhirnya si Cory ini dibawa ke klinik Oke. terdekat tuh. Nah sampai di klinik kan keluarga nggak bisa masuk bang. Apa namanya, dia ditanganin dokter, tapi mendingan tuh bang. Akhirnya singkat cerita dia dibolehin pulang. Oke. Ya udah nih dari klinik pas dia dibolehin pulang itu posisinya dia udah nggak kejang, tapi itu kayak tatapannya kosong, terus mukanya tuh yang pucet kuning gitu, pucet pasi. Karena dia mau minum obat kan akhirnya dia makan. Pas dia lagi makan kejangnya kambuh lagi. Ini di siang itu juga. Siang Iya nih. di siang di satu Oke. hari yang sama. Ya udah tuh akhirnya kan banyak keluarga udah ya bang, terus banyak tetangga juga yang pada lihat tuh kayak bantu buat nolongin. Jadi kayak waktu itu paling cuma dibantu doa aja bang, soalnya keluarga ngiranya si Cory ini kayak kesurupan gitu, soalnya dia teriak-teriak kesakitan badannya. Oh, sudah langsung pikirannya ke kesurupan, Iya. bukan medis lagi gitu. Bukan, karena dia teriak-teriak kesakitan. Oh, oke. Gitu. Dia tuh kambuh-kambuhan bang. Kan Oke. saya posisinya waktu itu emang gak ada seharian full nemenin dia, jadi gak tahu betul kejadian di hari itu. Saya sempat pulang ke rumah. Nah terus sorenya saya niat buat jenguk lagi. Kan rumah kita deket bang, kebetulan cuma selisih 5 rumah lah. Oh, Iya. masih dalam satu gang lah ya Iya, gitu. satu Oke. gang, satu RT. Ya, jadi saya balik lagi sorenya. Nah, sorenya itu saya lihat dia udah agak mendingan, udah Oke. kayak nggak yang bengong. Kan di situ dia anaknya posisinya nyusu. Nah, dia nyariin anaknya tuh bang, dia baru inget anaknya. Kalau dia seharian belum nyusuin anaknya. Oh, oke. Ya, jadi dia manggil anaknya nih buat nyusuin. Nah, setelah dia nyusuin anaknya, itu kambuh lagi bang. Dia kesakitan, teriak-teriak kesakitan. Cuma ini udah nggak kejang ya, dia cuma teriak-teriak kesakitan. Setiap tangannya dipegang bentar aja gitu, dicolek pelan, dia langsung teriak kesakitan. Tapi sadar. Sadar. Oh, bukan yang kayak kesurupan sakit gitu. Enggak. Oke. Itu kan waktunya maghrib ya, pokoknya sekitar jam 6 sore lah. Itu ada tetangga kebetulan yang bisa bang, dia satu keluarga. Jadi waktu itu kita masih ngira Cory ini kesurupan. Oke. Jadi ada tetangga datang buat bantuin bersihin si Cory ini. Jadi bapak-bapak, ada anak laki-lakinya sama anak perempuannya ini, mereka bisa bertiga. Jadi mereka ini bertiga kerjasama buat bersihin tubuhnya si Cory. Oh, keluarga tuh ya. Iya, sekeluarga bang. Saat Dia 3 orang itu datang, Mbak Adel ada di situ. Saya ada, Oh, lihat. saya Kondisi rumah waktu itu rame kah atau gimana? rame. Kebetulan ya karena kampung ya bang, tetangga pada nonton gitu. Iya. Pada ini ya ngelihat ya, penasaran gitu. pada ngerubungin Iya, gitu. iya. Oke. Nah, jadi pas lagi pembersihan si Cory ini, ada saudara saya jauh dateng. Namanya Dede. Dia datang berdua sama si Isa.
kebetulan si Dede ini emang orangnya agak sensitif. Oke. Iya, dia gampang kerasukan gitulah ya. Dia dateng masuk ke rumah nih ngeliat si Cory lagi dibersihin. Pas Cory lagi dibersihin, tiba-tiba dia nangis bang, keluar. Badannya langsung kaku, terus jatuh. Oh, oke. Untungnya pas itu ada orang di depan, jadi dia nggak yang langsung jatuh kayak ditanggapin sama orang. Ya, Ditangkap gitu ya. ditangkap. Iya, Ah, ditangkep. Nah, si Dede itu di depan, kan saya ke depan ya. Dia tuh badannya nggak bisa digerakin. Terus dia cuma bisa nangis-nangis, sama dia kayak Cory, cuma teriak-teriak kesakitan bang, cuma nggak tahu kayak gitu, kayak teriak-teriak kesakitan minta tolong. Terus akhirnya dibantuin tuh sama tetangga saya yang lain. Akhirnya si Dede ini sadar. Oke. Nah sadar, akhirnya dia dibawa pulang lah sama suaminya, dijemput. Nah karena pas malam itu si Cory ini bener-bener udah gak kondusif bang, kayak didoain udah, dipanggilin orang pinter udah kan di hari itu. Akhirnya keluarga coba buat bawa lagi ke rumah sakit. Oke. Di rumah sakit kan ke IGD dulu ya bang. Nah Oke. itu kebetulan waktu itu kondisi kamarnya penuh bang, jadi nungguin di sofa. Oh, ini kali kasur kali kalau IGD kondisi Iya, kasur, kasurnya cuma, ya. Iya kasurnya kan penuh. Jadi dia nungguin di bangku dulu bang. Pas di IGD tuh dia kondisinya cuma yang kayak diem, terus lesu, nunduk. Singkat cerita si Cory ini dirawat di ruang ICU. Wah, langsung dibawa ke ICU. Iya, dia langsung dapet di ruang ICU. Oke, wah nggak main-main berarti nih. Iya. Terus kan pas di ruang ICU itu kan kita nggak boleh nemenin bang. Betul. Iya kan, Iya. cuma dia sendiri. Nah jadi ada satu kejadian pas 2 malam si Cory ini di rumah sakit, keluarga dapat kabar bang kalau si Cory ini tangan sama kakinya diikat di ranjang rumah sakit. Oh. Iya, tangan sama kakinya diikat. Kan bapaknya nggak seneng bang, ceritanya anaknya diikat kayak gini gitu kan. Mungkin pihak rumah sakit ngejelasinnya tuh kayak ya karena si Cory yang suka ngamuk-ngamuk itu, makanya diikat. Jadi pihak rumah sakit ini takut si Cory ini membahayakan dirinya sendiri. Oke. Nah terus kan dia dicek semua sama dokter nih. Kalau dari medis sih bang, katanya si Cory ini di otaknya ada virus. Gitu. Kalau medis. Ya kata medis di otaknya ini ada virus. Jadi dapat 5 hari si Cory ini di rumah sakit. Dia akhirnya diperbolehkan pulang. Karena kan si Cory-nya nih nangis-nangis dulu bang buat minta pulang. Dia nggak betah di rumah sakit karena dia kesepian, nggak ada yang nemenin. Gitu. Akhirnya dia dipulangin, tapi dengan syarat dia ini harus kontrol ke dokter spesialis saraf. Oke. Gitu. Oke. Ini rumah sakit daerah mana sih kak? Bekasi juga bang. Oke. Terus si Cory ini pulang. Nah dia pulangnya nih nggak ke rumahnya bang, tapi dirawat di rumah saya kebetulan. Karena kan si Cory ini dulunya emang anak broken home bang. Nah dulu dia tinggal sama saya, makanya pas lagi kejadian ini dia dirawatnya di rumah. Nah pas pulang dari rumah sakit ini dia tuh kayak yang biasa aja, nggak kayak pas dia awal-awal masuk rumah sakit itu kayak bengong, diem gitu, enggak. Cuma dia ini tingkah lakunya lebih ke kayak anak kecil. Ya di situ tuh dia kayak orang baru bang, kayak nggak kenal siapa-siapa, kayak dia ngelirik-lirik ke atas, kayak merhatiin rumah gitu. Terus sampai saya aja dia nggak kenal, dia ngeliatin, dia bilang kok kayaknya lu beda ya gitu. Dia Kan ngomong kayak gitu ke kamu? Iya, dia bilang kayak gitu. Nah ternyata si Cory ini dia kehilangan ingatannya sebagian bang. Iya sebagian. Iya. Iya, kan waktu itu di rumah saya nih
kondisinya rame bang, banyak keluarga lah pada jengukin, pada nemenin, pada nginep di rumah. Nah si Kori ini emang malam-malam tuh tidurnya nggak pernah yang pules gitu, Oke. kebangun terus duduk bengong, diem aja gitu, sampai pagi lah tuh dia nggak bisa tidur tenang. Nah terus paginya ya biasa kayak makan, mandi, minum obat nih. Nah pas paginya tiba-tiba dia nih nangis-nangis. Ya dia nangis-nangis kesakitan, kayak teriak-teriak minta tolong. Terus dia kan didoain bang sama ayah saya nih, kebetulan bisa kan, Oh, karena mama saya kan iga jarang, jadi gampang kerasukan juga, sensitif. Nah biasanya kan kalau mama saya lagi kesurupan kan yang ngobatin ayah saya sendiri. Nah waktu itu ayah saya bantu buat ngobatin si Kori pas di rumah. Pas itu si Kori ini mulutnya kaku bang, dia nggak bisa ngucap istighfar, disuruh istighfar kan, tapi dia nggak bisa baca doa. Nah dia nangis-nangis terus kayak teriak-teriak kesakitan minta tolong. Terus dia bilang katanya tiba-tiba sakit, tiba-tiba udah ada di depan kuburan, terus tiba-tiba udah jadi mayat gitu. dia bilang begitu tuh. Iya, saya ada videonya bang. Wah, Nah, oke. ya. Nggak tahu, Kori nggak inget sama sekali. Tiba-tiba bangun-bangun udah udah kayak jadi mayat, udah kayak mati. Iya. Ya. Terus. Iya, nah terus tuh kan pas kejadian itu kan di ruang tamu bang. Nah di ruang tamu saya kan banyak foto-foto keluarga. Terus dia kayak yang nunjuk-nunjuk, ini semuanya dibuangin, ini semua tuh setan, dia bilang kayak gitu. Iya. Oke. Ya terus dia bilang rumah saya ini kayak kuburan bang, bukan kayak rumah. Dia bilang kayak gitu, ini kuburan, ini bukan rumah, ini semua nih setan nih, gua nggak mau tahu ya, ini dibuangin semuanya kayak gitu. Wah, gila. Dia yang marah-marah kayak gitu. Oke. Ya terus kan ayah saya nanya nih, ini siapa? Ya gue nggak tahu gue siapa gitu. Lah emangnya lu siapa? Dia ngomong kayak gitu kan nama saya. Terus gini namanya saya, anak gue mah nggak songong kayak gini, ngomongnya nggak gue elu. Ini siapa gitu? Gue nggak tahu gue siapa, gue mau pulang. Dia bilang kayak gitu kan. Ditanya, ya lu mau pulang kemana gitu kan? Ya gue nggak tahu, gue tiba-tiba ada di sini. Dia bilang kayak gitu. Serem. Terus. Ya terus ya ayah saya bilang, kasihan lagi sakit, jangan di sini terus gitu. Ya lu mau dianterin pulang, bilang dianterin kemana gitu kan. Ya pokoknya dia nggak tahu, dia marah-marah, dia pengen pulang tapi dia nggak tahu mau pulang kemana gitu. Pokoknya tuh si Kori ini kayak yang ngamuk-ngamuk sampai maaf ya, saya aja kena tamparannya gitu, kayak ayah saya diludahin gitu bang. Itu tuh bener-bener ini banget ngamuknya. Dia tuh nggak ngenalin orang, terus teriak-teriak kesakitan. Ayah saya kan mungkin udah nggak sanggup ya buat nanganin sendiri nih, dipanggilin ustadz lain. Nah pas dateng ustadznya itu, dia kenal bang sama ustadz itu. Nah karena Dia ini siapa? Maaf, dia ini siapa? Korinya Korinya kenal sama Ustadz? sama ustadz itu. Nah kebetulan karena ustadznya ini bapaknya temennya dia gitu. Jadi dia kenal kayak Ustadz Baihaqi ya. Dia jadi kayak perubahan sifatnya tuh cepet bang. Nanti marah-marah, nanti kayak anak kecil kayak gitu. Ustadz Baihaqi ngapain kesini gitu? Akinya mana bapaknya Aki? Kayak gitu. Dia tuh nanyain anaknya. Oke. Setelah itu ya dia diobatin tuh sama si Ustadz bapaknya Baihaqi. ya Ustadz Baihaqi ini. Tapi dia tuh pas ada Ustadz Baihaqi ini tuh dia tuh nggak yang kayak pas tadi sama ayah saya. Dia tuh nggak gitu. ngamuk-ngamuk. Dia tuh malah kayak anak kecil bang. Kayak Ustadz Baihaqi ngapain sih kesini gitu. Oke. Ya Nggak agresif gitu ya? nggak agresif, nggak yang marah-marah kayak gitu.
si Ustadz baik ini bilang bang, katanya mendingan si Kori dibawa lagi deh ke rumah sakit gitu. Oke. Ya, Medis nih. Ya. Sarannya Ustadz medis. ya saran Ustadznya medis. Karena waktu itu jadwal kontrolnya dia nih lama bang, masih sekitar 2 harian lagi lah gitu kan. Kita kan nungguin, tapi karena lihat kondisi Kor ini yang gak memungkinkan, jadi kita nyari alternatif lain bang. Nah di situ tuh banyak banget lah, udah didatangin orang pinter, siapa aja udah, tapi dia nih emang gak bisa ditanganin bang. Terus pas malam-malam nih kan dia nggak ada yang nemenin tidur bang. Akhirnya saya disuruh nemenin dia nih tidur. Kan saya takut ya berdua tidur, apalagi pas tahu kondisi dia nih yang suka marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu. Mukul-mukul lagi ya. Iya, Oke. mukul-mukul. Nah di situ tuh dia suka diem. Terus kalau saya tidur bentar nih, saya digangguin, dicolek-colek kayak gitu. Kok dicolek sih? Iya, nggak tahu dia tuh Iseng. kayak, iya Jahil. iseng kayak gangguin gitu. Oh kayak anak-anak. Iya kayak anak-anak, benar. Tingkah Oh. lakunya kayak anak kecil lagi gitu. Oke. Terus kayak dia nih pas malam-malam itu minta keluar kan bang. Nah dia inget anaknya bang. Oh. Kan dia udah nggak ketemu-temu anaknya. Oh dia baru inget tuh punya Iya anak. dia baru ingat. Katanya gini, lah anak gua kemana ya dek? Udah malam, kok dia belum pulang sih? Kayak gitu. Tapi di satu sisi dia ingetnya kita juga masih sekolah gitu, ngerti gak sih? Oh. Jadi ya gue paham sih, maksudnya memorinya dia tuh mix up gitu kan. Iya. Kadang dia inget dia punya Punya anak, tapi Kadang dia Iya, dia inget jadi kita masih anak-anak. sekolah. Iya, Iya. Oke. agak chaos kepalanya berarti tuh. Iya. Terus Terus akhirnya dia pulang bang jam 3 pagi. Dia jalan sendirian ke rumahnya. Kayak nyariin anaknya nih, gedor-gedor pintunya. Kamu ikutin nggak? Saya ikutin Oke. gitu. Ya ampun. Saya kan di rumahnya kan dia sendiri ya bang. Saya nggak berani masuk kebetulan. Kenapa? Saya takut Oh. karena kan cuma saya yang ngikutin sendiri. Saya berdua sama dia. Sementara itu anaknya di mana Iya, sebenarnya? anaknya yang ngurusin siapa? Anaknya yang ngurusin kakaknya. Nah dia ini Oh. punya kakak. Oke. Ya. Oke, oke. Nah Dan ini dia balik. iya dia pulang nih ke rumah. Pas saya mau masuk, saya ditutupin pintu bang, kencang banget gitu. Gak usah masuk lu gitu Iya, ibaratnya. Dar, udah gitu. dor gitu kan. Terus dia masuk nih. Udah kan lah ya, saya lama nungguin dia tuh kan, saya juga iseng ya jam 3 pagi gitu kan di luar. Saya pulang aja bang. gitu. Iseng nih takut ya teman-teman. Bahasa Betawi. Bahasa Bahasa Betawi, ini bahasa Iya. Bekasi. Iya, benar-benar. Ya, saya iseng. Terus saya pulang nih. Nggak lama kemudian jam 4 subuh dia gedor-gedor pintu rumah saya bang, katanya bukain gitu kan ya. Terus dia Oke, cerita kenapa gitu kan, saya tanya. Tadi gue lihat ada kuntilanak di kamar mandi gua gitu, udah gua siram kayak gitu karena gangguin dia. Ya, emang, Kedinginan tuh. iya Disiram jam agak lucu setengah sih bang gitu. Dia jadi kayak lebih sensitif gitu. Jadi kuntilanaknya gimana ya? Diguyur subuh-subuh tuh. Lu bayangin tuh. Niatnya nakutin kan. Iya. Gila lu bener, lu gila lu. Lihat lu. Lu gila lu. Siapa namanya tadi? Kori. Kori, Lu gila iya. lu, Kori lu. Diguyur kedinginan. Gitu ya. Ngusap mukanya itu loh. Pas itu. Gila lu. Oke. Iya. Nah ini nih menurut kamu nih, pas dia lagi bilang kuntilanak itu tuh dia lagi mode apa nih? Sadar atau mode pesawat? Nggak sadar sih bang Nggak gitu. bisa di Oh, SMS. bukan yang lagi mode sadar nih Nggak, gitu. bukan, Oh, oke. gitu. Ya udah tuh, akhirnya kan dia tidur lagi tuh bang, masuk ke kamar kan, langsung tuh pura-pura tidur lah gitu. Siapa yang pura-pura tidur? Kori gitu. Pas habis marah-marah itu. Sebentar, pura-pura tidur tuh dia, kamu ngelihat dia pura-pura tidur, Iya, bukan dia kayak- mau izin.
udah gua mau pura-pura tidur kayak gitu kan. Enggak. Pura-pura masa izin? Jadi kayak Namanya jadi lagi. kayak dia tiduran di kasur terus langsung merem aja gitu. Oh, iya maksudnya dia gitu. kan dia sedih bilang Iya, dia makanya langsung tadi gua pura-pura. bingung. Iya kan. Ya kan nggak mungkin Nah, dia orang tuh langsung pura-pura tidur gitu tuh, kan. Bang. Iya, Nah, ini iya. izin dulu apa gimana nih Enggak. perkara? Dia merem berarti. Iya, dia oke. langsung merem Terus? aja gitu. Ya. Nah, terus pas besok paginya nih dia sama nih. Cuma ini dia nggak yang marah-marah, Bang, kayak anak kecil aja. Nah, kayak dia tuh kayak di drama-drama Cina, Bang, yang di TikTok itu. Terus dia bilang kayak gini, gua ini sebenarnya nih orang kaya nih. Ini semua nih gue yang beli. Wah, Kayak gitu, Bang. nggak sampai tuh virusnya. Iya. Saya juga kaget kan dia tiba-tiba ngomong kayak gitu lagi duduk di bangku nih sendirian. Terus dia nunjuk-nunjuk kayak TV, kulkas gitu kan. Ini semua nih gue yang beli nih. Gue ini sebenarnya orang kaya, selalu tahu. Kayak gitu. Nyikat apa dia? Iya. Untung nggak nih. Gua capek anjing gitu nama ada. Lalu Terus. Ya, terus ya udah kan keluarga mah cuma dengerin, Bang, gimana ya Iya, nanggepin omongan orang yang lagi nggak sadar gitu Iya. kan. Del, sebelum jauh maaf ya. Ini Iya. aku penasaran aja sih. Heeh. Itu tuh sehari-harinya dalam mode kayak begitu tuh dia makan mandi tuh gimana? Jadi tuh gini, Bang, ntar nih dia sadar nih kayak kita aja nih. Normal maksudnya. Iya, normal. Mm-mm. Nah, nanti dalam beberapa waktu dia ya Kumat. kayak kumat Oh, lagi oke. gitu. Iya iya, makanya tadi bener ya aku tanyain pas dia lagi gedor-gedor pintu jam 4 pagi tuh dia lagi Iya. mode apa nih gitu kan? Heeh. Lagi eling apa Oh, enggak nih? Bener. Berarti keluarga tuh udah tuh kumat lagi lagi Iya, udah iya, bisa gitu udah kan? paham kayak gitu. Heeh. Kayak pas lagi anteng-anteng nih, Bang, diem. Tiba-tiba ya dia ngomong-ngomong kayak gitu tuh yang tadi kayak halusinasi kayak gue orang kaya sebenarnya katanya. Wah, udah nih kumat lagi nih gitu. Oke. Ya, siap-siap lanjut. Oke. Ya. Ngomong kayak gitu udah segala macem. Iya, nah dia nih udah ngaco omongannya, Bang. Terus saya lah dituduh selingkuh sama suaminya kayak gini. Dia bilang, gua tahu deh, lu sebenarnya selingkuh kan sama laki gua gitu. Terus dia bilang ayah saya lah ngintipin dia mandi kayak gitu. Enggak Wah. ngaco, Bang, Iya. omongannya gitu. Bikin konflik ya. Iya, kayak gitu. Terus. Nah, di situ tuh sempat orang tuanya ini nggak terima, Bang. Orang tuanya Skori. Iya, emosi dengar anaknya ngomongnya ngaco kayak gitu. Pokoknya ya itu yang kayak fitnah-fitnah itu gitu. Nggak terima, sempat marah-marah, sempat diladeni nih sama orang tuanya kayak lu apa-apaan sih ngomong kayak gitu. Oh, maksudnya menghardik si Korinya Iya, karena udah menghardik. sembarangan banget gitu. Iya, udah Oke. sembarangan banget ngomongnya. Nah, untungnya ayah saya kan karena tahu dia kondisi dalam nggak sadar, Bang. Jadi kayak ya udah dengerin aja gitu, nggak usah diladenin. Oke. Hmm, Iya, terus. iya. Terus pas sore nih, jam 5 sore nih, tiba-tiba dia bangun, Bang, berdiri. Tapi dia kayak vampir tangannya kayak gini. Nah, terus tuh dia muter-muter, Bang, di ruang tamu saya sambil bilang astag kayak gitu, Bang, berulang-ulang kali. Begini nih. Iya, Jalan kayak nih. gini tangannya. Jalan apa lompat? Jalan Jalan. tapi nggak lompat. Kalau lompat beneran vampir. Iya. Jam berapa tadi tuh? Jam 5 sore. Ini jam 5 sore. Enggak, saya nanya dia. Oh iya. Jam berapa? Jam 5. Jam 5. Kecil lo yang bisa lo. Jam 5. Terus dia muter-muter gitu. Iya, muter-muter. Kan saya berusaha megangin nih, Bang, ngeberhentiin. Tapi dia nggak bisa. Kasihan, Bang. Stop, maju lagi. Jangan maju. Ada stop di situ. Stop. Jalan. Kertas kuning, tempel. Iya, ayo. Kanan, kiri. Up. Ya. Saya berusaha ngeberhenti. Iya, kayak Visualisasinya kayak megangin badannya gitu loh, Bang. Biar dia nggak capek gitu. Dari belakang ini. sampai duduk. Sampai keseret duduk. Nah, Oke. tapi Berhasil nggak? nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Dia nggak berhenti sampai
Muter belakangnya kecepetan kali itu, kelamaan. Jadi jalan terus. Jalannya geplek. Iya. Diberhentiin nggak bisa. Udah apa udah. Ya, Si lama nih muternya. terus sampai yang dia kecapean mungkin ya bang. Iya capek lah. Kalau nggak capek mah bukan orang. Gimana? Iya, dia kecapean terus dia nangis bang. Oh. Iya, dia kecapean, dia nangis tapi kondisinya masih kayak gitu, masih berdiri. Itu benar-benar nggak bisa diberhentiin, sampai ditarik paksa bang buat duduk. Oke. Iya, Siapa yang narik paksa? ayah saya kan Oh. apa ya, di situ tuh dia lebih sering didampingin ayah saya ketimbang sama suami sama bapaknya sendiri gitu, karena si bapaknya ini nggak sabaran. Tadi aja kan anaknya pas ngomong kayak gitu kan ikutan dimarahin. Iya. Ya karena malu juga kali dia bapaknya Iya. kan. Aduh anak gue Tapi nih. keluarga kamu sabar banget ya. Iya. Iya. Nah, itu ayah saya bang yang lagi-lagi bantuin dia gitu, kayak kan ayah saya mah udah nganggap dia kayak anak sendiri bang. Namanya juga dulu dia tinggal serumah sama saya tuh. Iya. Ya, jadi kayak gitu sampai dia bilang lancar tuh istighfarnya bang sambil nangis-nangis kayak gitu. Terus di malam itu juga kan keluarga udah kesian lah bang lihat kondisi dia di rumah, cuma kayak gitu aja tuh, ntar normal, ntar dia kumat lagi gitu. Akhirnya kita keluarga cari-cari tahu kayak pengobatan yang lain selain medis. Nah akhirnya nemu pengobatan alternatif gitu. Nah tempatnya ini di daerah Kerawang bang. Oke. Ya di Kerawang. Jadi tempatnya ini tuh kayak pesantren, kayak padepokan silat gitu. Oke. Ya, nah singkat cerita besoknya saya nganterin dia nih. Ya sore saya nganterin dia, satu keluarga besar lah ikut nganterin dia gitu kan, nemenin. Nah kan dia posisinya lagi sadar waktu itu. Terus dia nanya, ini kita mau kemana sih dek gitu kan. Oh, ini lagi Ya dia eling nih. lagi sadar nih. Iya. Ya saya bilang mau jalan-jalan, kan katanya waktu itu lu mau ngajak jalan-jalan gitu. Sekarang kita jalan-jalan nih. Nah kan di Kerawang kan ada pantai bang. Ya jadi ya saya bilangnya kita ke Pakis gitu kan. Oh Pakis. Iya. Ya, oke. Ya, nah kita nganterin dia nih naik mobil pick up. Nah Sawi emang dia. enggak, jadi keluarga karena keluarga banyak yang mau ikut bang, jadi keluarga di belakang. apa sih? Anak Betawi. Mau ke GBK itu ya? Jadi naik pick up. Iya, jadi naik pick up. Rame-rame nih. Rame-rame Wah, bang. mantap bro. Baru vacation bro. Atapnya apa atapnya? Enggak pakai. Enggak pakai. Ya udah, gitu aja. Kan lu lewat terbuka. Pantura tuh dari Bekasi berarti. Berarti diri bareng-bareng gitu. Diri dong kan. Duduk bang, begini, duduk. Wah keren banget, seru banget itu. Iya, seru sih emang. Kayak lebaran di Iya, makanya kayak di Selawi. Iya gitu. Ya, nah keluarga ini pada di belakang bang. Ya, nah yang di depan itu saya sama Kori. Nah Oke. yang bawa mobilnya ini suaminya bang. Sawi. Lagi nih keluarga pada ngikut nih. Iya, sih? sekalian jalan-jalan bang. Nganter gitu. umroh emang. Gue bingung ya udah dah. Nanti karya wisata kali buat orang-orang ya. Iya. Ya udah. Nah terus tuh kan perjalanan tuh sekitar 2 jam lah bang dari rumah gitu kan, lumayan jauh kan. Nah singkat cerita tuh di perjalanan si adik iparnya Kori ini, adik lakinya ini, dia mau buang air bang. Belakang tuh. Iya, Tuh gedor tuh itu. Iya, jadi dari kaca belakang kan bisa diketok-ketok gitu. Kan malah nyusahin kan. Kayak itu loh. Ada aja sih nih keluarga. Oke. Berarti Seru. Iya, Kencing, tau-tau kencing. gitu. Gitu kan? Iya, kayak gitu. Kencing, Kurang kencing. lebih kayak gitu. Astagfirullah. Udah.
deh kencing. Terus berhenti tuh bang. Ya iya. Kan pom bensin jarang ya bang, di sana mah jauh-jauh tuh. Terus minimarket juga nggak nemu-nemu. Akhirnya kayak berhenti sembarangan gitu. Iya. Nah berhentinya tuh kayak di rumah kosong. Cuma rumahnya ini masih dari kayu gitu bang, kayak gubuk. Oke. Kan banyak rumput-rumput panjang tuh. Ilalang. Iya, ilalang. Terus berhenti di situ. Nah, si Kori ini di samping saya, Bang. Dia nengok ke samping. Dia bilang sama saya gini, Dek, lihat deh. Di sana banyak anak kecil pada terbang. Kayak gitu, Ya Bang. Dia bilang serem kayak gitu. banget. Ini Oke. jam berapa berarti itu? Jam Pas berhenti. sekitar jam 5 sore sih, Bang. Itu Waduh, kan mau maghrib. perjalanan, iya. Mm. Nah, kayak gitu. Terus saya mah cuma diem aja lah ya, dengerin dia tuh. Karena saya emang nggak bisa ngelihat kan gitu. Nah udah tuh lanjut jalan lagi. Nah gantian bang, si Kori ini yang mau buang air. Nemu lah tuh minimarket. Oke. Karena sekalian beli air akhirnya berhenti. Nah saya anterin dia ke kamar mandi bang. Kan dia tangannya di gips nih karena kejadian yang jatuh itu. Sebentar ya, jatuh di mana nih? Yang pas awal-awalnya Sebentar. Oh, yang pas ini yang awal pas kejang-kejang. kejang-kejang. Oh. Kan dia tangannya ke belakang, Oke. badannya nih di tangannya gitu. Ini tuh apa namanya? Dari pertama yang di pasar kan berarti pas Iya. jemput anaknya kan? Iya. Heeh. Sampai ini nih sampai di minimarket buang air ini berapa lama nih? Seminggu, 2 minggu, sebulan? 2 minggu, kurang Oke, lebih 2 2 minggu. minggu, oke. Ya, Berarti tadi pas dia begini-begini, Dipakai gips tuh. iya. udah. Tapi iya, jadi cuma sebelah sih tangannya. Oh, Iya, Wah, ngeplek tetap sebulan. iya. Nah, terus tuh saya nemenin dia ke kamar mandi minimarket. Nah, di situ dia kan di kamar mandi minimarket kan rata-rata ada dalam gudang, Bang. Iya, Dia betul. bilang Di kayak belakang. gini kayak numpang, saya numpang buang air kecil ya, jangan ganggu. Dia ngomong kayak gitu. Oke. Ya, sampai akhirnya selesai tuh. Nah, sekitar jam 5:30 lah kita sampai di tempatnya bang. Jadi lokasinya ini dia ada di tengah-tengah sawah, jauh dari pemukiman bang. Tempatnya ini, tempat Padepokan pengobatannya ya. ini, iya. Gede tapi gede, cukup gede. Lumayan bang. Jadi dia ada kan masuk gerbang tuh ada 3 bangunan. Yang satu nih ruang pendaftaran. Terus depan ruang pendaftarannya ini kayak kamar mungkin ya khusus pasien. Terus sebelahnya ini ada rumah pengurus. Oke. Nah terus gak jauh dari situ ada pemakaman bang. Mungkin kayak pemakaman keluarga gitu kan ya. Ya, nah terus kan yang daftar kan cuma keluarga ya kayak bapaknya, suaminya sama ayah saya nih ngikut buat daftar skor ini. Nah, sedangkan saya sama skor ini nungguin bang, Iya. nungguin Kori duduk nemenin. Yang lain yang di bak? Ya, Ya, itu ikut pada- pada duduk masing-masing aja Oh, gitu duduk ya. masing-masing, rokok. Ya, rokok, Oh. jajan gitu. Apa? Daftar dulu. Ini lagi daftar dia. Daftar. Popmi, popmi. Pada di bak ngapain tuh? Ngikut. Nah, terus kan daftarnya ini agak lumayan lama bang. Heeh. Nah, terus adik saya kan ngikut tuh. Ini Adik saya Mas ini yang ikut ini? Enggak, bukan. Oh. Nah, adik saya ikut bang. Dia nih mau ngambil barang di mobil di belakangnya tuh di bak kan. Ya. Nah kan parkirnya ini kan pas banget depannya makam. Nah si Kori ini dari jauh merhatiin. Jadi dia bilang kayak gini, Dek, Ono si Kirana ngapain di sono gitu kan ya. Suruh kesini Dek, itu ada cewek pakai kebaya merah. Dia ngomong kayak gitu. Dia bilang katanya di sana ada cewek deh lagi pakai kebaya merah. Terus akhirnya dia nih suaranya pelan banget. Dia manggilin adik saya, kan namanya Kirana ya bang. Kirana sini Neng, udah sore gitu. Kan gak mungkin dengar kan bang, posisinya soalnya jauh Iya. gitu kan. Akhirnya saya yang manggil. Udah tuh
maghrib lah tuh jam 6 lah gitu kan. Itu belum selesai juga bang, daftarnya lama banget lah. Gimana sih kalau lama bener daftarnya Iya ya? mungkin saya juga nggak tahu sih, kayak kan mungkin ceritain kondisi Kori dulu kali ya di dalam. Lama sekalian Iya. konsul kali ngobrol. Diagnosanya lama itu. Ya. Iya. Nah terus si Kori ini pas mau menjelang maghrib itu tiba-tiba dia bilang kayak istighfar lah, kayak astagfirullahaladzim, terus kayak nah iya gitu Ri nyebut, aku bilang kan kayak gitu kan. Nah terus dia kan tadinya nunduk tuh istighfar ya, terus dia sempat nengok ke depan, terus dia bilang lagi sama saya, Dek, cewek yang pakai baju merah yang kebaya merah tadi dia nyamperin ke sini gitu. Itu kan posisinya benar-benar serem banget bang, itu penerangannya tuh gelap, nggak yang terang banget tuh karena di tengah-tengah sawah juga ya. Terus pas itu si Kori bilang gini kayak assalamualaikum. Itu ngucap salam dia berulang-ulang bang, pokoknya assalamualaikum. Terus setiap dia ngucap salam saya berusaha ngejawab kan kayak waalaikumsalam, saya ngejawab dia pas itu. Terus kayak assalamualaikum, itu pokoknya dia adalah berulang-ulang kali ngomong. Terus sampai akhirnya dia berhenti, dia bilang ke gini ke saya, Dek, lu tahu kan kita sama-sama seorang pendosa gitu bang. Dia ngomong kayak gitu. Terus kita harus ngapain ya Dek? Terus dia bilang kayak gitu kan sama saya sambil diem kan. Terus saya bilang, ya gimana ya Ri, paling ya sholat gitu ya. Ya lu minta maaf lah gitu kan. Kalau pernah ngelakuin kesalahan gitu. Terus dari situ dia diem bang, dia cuma kayak istighfar lagi istighfar, terus ngucap salam gitu. Sampai akhirnya udah nih pendaftaran udah selesai, kan udah azan maghrib nih. Terus si pengurusnya ini keluar bang, nyamperin Kori, bilang kayak gini, Mbak Kori udah sholat maghrib belum? Kan si Kori geleng ya, dia nggak jawab. Terus dia bilang mau ikut sholat gak? Dia ngangguk tuh. Akhirnya si Kori ini diajak sholat maghrib. Nah pas si Kori ini diajak sholat maghrib, kita keluarga ninggalin dia pulang bang. Udah nih dilepas nih berarti. Iya, jadi tuh peraturan di situ tuh keluarga nggak boleh nangisin si Kori ini bang. Katanya kalau kita nangisin dia, nanti si Kori ini nggak bakal sembuh. Soalnya kita nggak ikhlas ninggalin dia di situ. Oke. Jadi kayak diem-diem lah gitu, ngumpet-ngumpet jalan satu-satu kan rame bang tadi ya. Jalan satu-satu ke depan Lucu gerbang lagi, gitu. ada scene-nya nih. Iya, jalan. Ya pokoknya gitu, jalan pelan-pelan. Akhirnya Mindik-mindik. pas udah sampai luar gerbang, barulah tuh pada nangis bang. Kan sedih ya ninggalin dia sendiri di sana. Oh, sama keluar gerbang tuh boleh nangis. baru Cuman baru di boleh nangis. dalamnya itu- Nggak boleh. Oh, wah, gua kira ikhlasnya tuh sampai di rumah apa Enggak. gimana. Iya. Kagak. Nah, sebenarnya nggak tahu Keluarga. sih bang peraturannya gimana. Cuma bilangnya tuh kayak pas lagi ninggalin dia di sini tuh nggak boleh nangis di Iya, dalam. menyerahkan, maksudnya Iya, pas menitipkan. menyerahkan gitu. Kalau di dalam udah lepaskan Iya, aja. lepasin aja, gitu. ikhlasin gitu kan. Mm-mm. Nah, terus pas di depan baru udah tuh pada nangis. Baru Kan pecah. gimana ya? Kasihan kan dia Beda kan. gerbang doang ini. Ya kasihan kan dia sendiri di situ, maksudnya kita Iyalah, ninggalin dia pasti. sama orang yang nggak kita baru kenal gitu bang. Khawatir banget itu sebagai Iya. orang tua juga pasti khawatir banget. Nah terus pas besokannya bang nih, jadi keluarga ayah saya sama bapaknya dia nih sama suaminya niatnya mau jenguk bang, Mm-mm. tapi nggak boleh. Sama pengurusnya ini boleh jenguk, tapi nggak boleh lihat dianya bang. Paling cuma sekedar nganterin baju, nganterin makan. Mm-mm. Paling keluarga tuh kesana tuh kalau misalnya ditelepon nih katanya Mbak Kori nggak mau makan gitu, baru terus keluarga kesana nganterin makan kesukaannya kan. Itu pun keluarga nggak boleh lihat Kori langsung bang. Jadi Kori ini pokoknya nggak boleh berkeliaran lah gitu. Itu Oke. benar-benar disembunyiin banget. Jangankan lihat langsung, dari WhatsApp atau minta videoin aja tuh keluarga nggak boleh minta videonya. Wah, ketat juga ya. Iya, itu benar-benar tertutup.
terus dikabarin lagi katanya si Kori ini ngamuk-ngamuk banting-banting barang bang di sana gitu kan. Nah karena keluarga udah mulai khawatir lah, nitipin dia 3 hari di sana nggak ngeliat keadaan dianya gitu bang. Jadi tadinya keluarga punya rencana bang buat kesana diam-diam, entah itu ngintip dari pagar ngeliat si Korinya ini, tapi nggak bisa bang. Itu benar-benar di sana tuh benar-benar ketat banget, dia nggak bisa jangan kan lihat Kori, soalnya gerbangnya itu rapat banget gitu kan. Nah terus dapat sekitar 5 hari gitu di sana. Keluarga nih, satu keluarga dimimpiin bang di hari yang sama itu barengan, mimpinya tuh di siang-siang nggak pas malam. Jadi pertama nih ayah saya tidur siang mimpi gini bang, katanya ada kakek-kakek datengin dia bilang kayak gini, ngapain sih anak lu ditaruh di sono, anak lu di sono tuh bukan dirawat tapi disiksa gitu kan ya. Nah intinya tuh kurang lebih mimpinya kayak gitulah ya, dikasih tahu kayak gitu. Nah terus ayah saya karena mimpi kayak gitu akhirnya nelpon bapaknya si Kori ini. Terus pas nelpon bapaknya si Kori juga kaget bang, dia juga cerita kalau dia Mimpinya mimpin sama. anaknya itu di jam yang Oke. sama, Wah. di hari yang sama juga. Sedangkan kalau bapaknya si Kori ini mimpi bang, katanya di rumah saya ini ramai banget, kayak ada ngelayat gitu bang, Wah, gitu. ya. Cuma nggak tahu itu Kori atau bukan, gitu. Intinya sama tuh jamnya gitu Sama, ya. sama Momennya di siang sama. hari, nggak malam juga gitu. Oke. Nah terus sedangkan kakaknya juga mimpi. Nah cuma saya agak lupa ya mimpi kakaknya tuh. Nah terus kalau saya mimpi cuma nggak di hari itu, di hari sebelumnya. Saya mimpin Kori itu kita nggak ada percakapan bang, dia cuma senyum aja ke saya gitu. Ya udah kan, akhirnya malamnya nih keluarga kumpul bang buat ngomongin mimpi ini, kayak apakah ini tanda atau gimana kan, soalnya mimpinya bener-bener barengan banget tuh. Iya. Ya akhirnya bingung nih, Kori nih mau dibawa pulang atau enggak. Sedangkan saya kan di situ khawatir ya bang, apalagi kan lagi waktu itu musim banyak berita kayak pelecehan di tempat-tempat kayak gitu Iya, bang. gitu. Oke, Jadi oke. saya khawatir, apalagi Kori masih muda gitu. Jadi akhirnya nih nyari tempat pengobatan lain. Cuma kan nggak cepet ya bang, nggak bisa langsung ngambil Kori bawa langsung ke sana. Oh nggak bisa. Nggak Kenapa bisa. Jadi tuh pokoknya di tempat itu tuh dia punya peraturan yang nggak bisa langsung bawa. Kayaknya udah ada perjanjiannya gitu bang. Terus salah satu perjanjiannya tuh gini bang, keluarga nggak boleh nuntut kalau terjadi apa-apa sama si Kori ini. Waduh. Bahaya juga. Tempatnya Iya, suspicious juga ya. Kayak gitu. Terus kan saya awalnya kan karena saya tahu medisnya, dokter bilang dia harus ke spesialis saraf, saya nyaranin dia tuh ke keluarga buat dibawa ke RSJ bang. Oke. Ya, Iya, karena iya. kan bingung ya, soalnya dia dikasih orang pinter udah, di rumah sakit udah gitu, coba dibawa ke RSJ, cuma suaminya ini nggak setuju gitu. Karena stigma RSJ-nya itu Iya, ya. Oke, bener oke, bang, oke. katanya takut diomongin tetangga, ntar disangkanya si Kori ini gila gitu, dibawa ke Masih RSJ. belum terima lah ya keluarga Iya, untuk gitu. Oke. kayak gitu. Pokoknya keluarga banyak kasih saran, ya ada yang setuju buat dibawa ke rumah sakit lagi. Cuma kan keputusan tetap ada di tangan suaminya gitu. Nah akhirnya dia nih minta waktu buat si Kori ini seminggu lagi di situ, mau lihat nih ada perubahan atau enggak di dia gitu. Sedangkan kita aja buat niat perubahan dia susah ya bang, maksudnya ngeliat langsung aja nggak boleh, dari WA nggak boleh gitu. Paling cuma dengar dari omongan kayak misalnya Mbak Kori udah membaik nih di sini gitu, cuma dari omongan aja gitu. Oke. Nah terus pas besokannya nih ayah saya kesana lagi bang, pas setelah mimpi ini nih, besokannya kesana lagi, niat
mau nganterin inilah makanan gitu kan dia katanya di sana suka jajan bang. Kita keluarga dikabarin kayak gitu. Udah siangnya ke sana nganterin makanan, pulang, sorenya dapat telepon bang, katanya si Kori sakit bang, disuruh dibawa pulang. Akhirnya malamnya keluarga balik lagi nih jemput si Kori pulang. Iya. Nah udahlah tuh Kori pulang sampai di rumah saya lagi dirawatnya. Keadaannya itu dia badannya kurus, dia kan udah kurus ya, nambah kurus bang. Terus mukanya ini bengkak sebelah, kayak pipinya bengkak gitu. Jadi dia nggak yang bisa ngomong gitu. Kan saya iseng nanya ya, saya kan takutnya dia dikasarin lah di sana atau Betul, gimana atau kan gimana. lihat mukanya, kondisi mukanya. Tapi ya gimana ya, nggak nyambung bang diajak ngomong gitu. Oke. Ya kayak saya nanya, lu di sana nggak diapa-apain kan Ri, lu nggak ditampar atau gimana kan, kayak dia malah nanya sama siapa emang, kayak gitu. Pokoknya nggak nyambung lah diajak ngomong gitu. Dia nih kayak nggak terjadi apa-apa aja bang sama dia gitu. Oke. Ya terus dia di rumah dirawat di rumah saya saat itu banyak keluarga lagi yang nginep di rumah tuh nemenin dia. Terus pas besokannya minum obat kan dia dipanggilin dokter ke rumah bang, karena pas yang pengobatan di Kerawang itu bilang dia sakit tuh. Akhirnya dipanggilin dokter ke rumah. Ya udah dokter cuma ngasih obat penurun demam aja gitu. Udah dia minum obat terus ya udah kayak dia nih tingkah lakunya kayak anak kecil aja gitu, balik lagi kayak anak kecil. Itu di situ dia bener-bener udah nggak inget sama anaknya sama sekali pas waktu itu. Nah setiap pagi kan saya mau berangkat kerja nih, kan selalu ada dia nih. Nah dia tuh selalu nanya sama saya kayak gini, lu mau kemana dek gitu kan ya, mau kerja lah gitu. Terus saya nyamperin dia dulu kan. Nah saya nemenin dia nih makan, terus minum obat, terus sama nyisirin rambutnya lah, kayak ngerapihin gitu. Nah di situ dia bilang sama saya bang kayak, dek sebenarnya gue udah nggak kuat, gue capek dek kayak gini. Dia bilang kayak gitu sama saya, lu kerja yang bener ya dek, jangan kayak gue kayak orang gila kayak gini. Dia sadar kayak gitu, kayak sedih lah bang dia ngomong kayak gitu kan. Terus dia bilang saya bilang kayak gini, ntar kalau lu nggak kuat anak lu sama siapa? Gua titip ya dek sama lu anak gua gitu. Kan saya bilang ya lu jangan ngomong kayak gitu Ri gitu kan, anak lu masih kecil kesian gitu kan ya, masih butuh ibunya gitu. Terus ya udah di situ dia cuma nangis. Terus saya suruh minum obat, makanya lu minum obat ya Ri biar cepet sembuh gitu, nanti kumpul lagi sama anak lu sama laki lu. Saya bilang gitu. Ya udah tuh akhirnya kan saya kerja. Nah terus saya cuma dapat kabar ya udah dia di rumah kayak biasa aja bang, kayak sebelumnya gitu, kayak ngamuk-ngamuk kayak gitu. Terus kebesokan harinya lagi di hari yang sama nih saya mau berangkat kerja lagi, terus ngajak ngobrol dia. Di situ dia ini bang nangis-nangis pagi-pagi pengen ikut saya kerja gitu. Tungguin gue deh ya, lu mau kerja kan, gue mandi dulu. Padahal dia habis mandi bang. Saat itu dia bilang mau mandi lagi karena pengen ikut kerja. Dia tuh pengen banget kerja pas lagi sakit itu. Saya bilang iya sembuhin dulu, nanti kalau udah sembuh baru ikut kerja kayak gitu. Nah tapi pas hari itu siangnya dia tuh nggak yang kayak hari sebelumnya bang, nggak yang ngamuk. Cuma kata ibu saya nih dia sering nanyain saya bang kayak, Adelia udah pulang belum sih gitu. Udah kan tuh pas malamnya bang nih, pas siangnya udah mendingan lah gitu,
pas malamnya katanya dia marah-marah lagi bang, dia nggak mau minum obat, ngamuk-ngamuk semua tuh yang ada di rumahnya tuh dirusak lah gitu, sampai kayak gitu. Akhirnya kan nggak mungkin ya bang dia di rumah terus gitu, kayak kasihan gitu kan, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya cari lagi pengobatan yang lain. Nah, dapatlah tuh pengobatan lain di Indramayu bang kali ini. Oke. Nah, di Indramayu ini besoknya dia dibawa nih. Nah, ini nggak mungkin bang, nggak sekeluarga yang nganterin, cuma keluarga Oke. inti aja. Oke. Ya, dia diantar ke sana kan, sampai Indramayu siang lah, karena berangkatnya itu gelap-gelap tuh jam 5 atau jam 6 pagi Oke. gitu. Nah, sampai sana masih siang. Tapi sampai sana si Kori ini nggak langsung diobatin bang, itu nunggu jam 12 malam dulu. Oke. Jadi kata ibu saya nih, dia diobatin itu dimandiin bang, pas malam-malam. Oke. Udah dimandiin, pulang bang. Udah gitu doang kan. Udah, terus dia dapat seminggu nih di rumah. Nah itu dia better bang, pas abis dimandiin itu. Oke. Akhirnya seminggu kemudian dibalikin lagi ke sana. Nah itu pengobatannya sama. Udahlah tuh, dapat seminggu balik lagi ke sana. Akhirnya dia sekarang sembuh sih bang. Maksudnya langsung sembuh gitu bang. Kayak ngobrol, udah mau ngobrol, nggak yang kayak sebelumnya ngamuk-ngamuk tidur. Ini tuh benar-benar sembuh bang. Sampai sekarang. Oh, akhirnya Sehat selamat lagi? berarti. Alhamdulillah sehat Udah sama lagi. anaknya lagi? Udah sama anaknya, udah sama suaminya. Nggak ada gangguan apa-apa? Enggak, cuma mungkin yang Akhirnya? berubahnya itu dia lebih ke emosian sih bang. Oke. Ya, Tapi normal nih ya? tapi normal. Oke. Akhirnya terungkap apa nih? Berarti? Ya, Hmm. katanya sih gini bang. Kata siapa nih? Jadi kata si orang pinternya ini yang Yang di ngobatin dia Indramayu. nih, Indramayu. ya, Oke. jadi ada yang nggak suka lah sama si suaminya ini. Wow. Tadinya mau ngirim ke suaminya, katanya karena si suaminya ini ada isinya lah gitu kan. Kenanya ke si Kori yang kosong. Oke. Nah gitu sih bang. Terungkap nggak siapa yang nggak senengnya? Nggak. Nggak terungkap. Cuma ya itu aja sih kata si orang pinternya ini. Lalu Kori dititipin sesuatu nggak supaya nggak kenal lagi atau gimana? Enggak sih bang. Enggak. Enggak. Ya. Oke. Lalu suaminya si Kori bilang ke orang pinternya untuk ngebales atau apa gitu? Nggak. Enggak ada, kayak cuma ya udah kayak nanti biar ya Tuhan aja yang balas tau gitu, nggak usah Oh. dibalas jahat lagi gitu bang. Oke. Diceritain nggak atau dibahas nggak sosok kayak apa sih yang akhirnya meneror si Kori sampai sebegitunya? Lama kan ini? Iya lama, Sebulan lebih ya? sebulanan. Kalau itu sih nggak dibahas bang. Iya jadi si orang pintar ini cuma ngomong gini, cuma nggak ngasih tahu spesifik kayak makhluknya ini seperti Oke. apa kayak gitu. Ngasih taunya gimana tuh? Ya jadi nih dia nih kayak gini nih karena ada yang nggak suka lah, karena suaminya ini kan usaha bang, usahanya nih lumayan enak gitu Apa kan. tuh? Usaha apa tuh? Jual ayam bang. Oh, oke. Ya jual ayam potong lah gitu kan. Dagang gitu. Di Ya, pasar atau di enggak? pasar Oke. gitu. Ya. Yang jadi korban Ya, akhirnya jadi si sirik Kori. gitulah. Iya akhirnya karena ke suaminya nggak bisa, jadi ke si Kori yang kena. Niatnya sampai membunuh atau apa? Iya, Dikasih tahu menyelakai. nggak sama apa orang pinternya? Apakah niatnya menghancurkan usaha sebenarnya? Ya atau apa? niatnya ngancurin usaha sih, kayak kan yang jalanin usaha kan suaminya bang. Pasti kan kalau suaminya sakit nggak mungkin usahanya Oh, berjalan lanjut. gitu. Oh, oke. Ya. Cuma mentalnya ke istrinya. Iya ke ke istrinya Kori. gitu. Aduh, ya alhamdulillah ya anaknya sekarang udah sama Kori berarti kan? Udah kumpul lagi. Separah apa kak waktu itu berarti kondisinya Kori? Dari yang tadinya sehat, normal, bahagia gitu sampai kurus tadi kering. Iya kurus ring itu benar-benar parah banget sih bang. Maksudnya dia kan nggak pernah kayak gitu ya. Itu benar-benar kayak orang
kayak orang gangguan jiwa gitu Bang, kayak suka ngamuk-ngamuk, nangis-nangis, marah-marah sendiri, kayak apapun dirusak sama dia gitu. Iya, iya. Dan ini kejadiannya tahun lalu ya. Iya, belum Akhir lama, tahun akhir lalu tahun lalu, bahkan. belum setahun sih. Ya, tapi dari cerita ini banyak ininya ya, banyak hal yang mungkin nggak bisa dilewati sama keluarga besar secara umum gitu. Yang pertama, keluarga besarnya tuh selalu rembuk dan selalu Iya. mendapatkan sebuah keputusan yang semuanya nerima gitu, Bareng-bareng. bareng-bareng gitu. Adele juga ya terlepas tadi suaminya menolak karena memang kalau misalnya terjadi sama siapapun amit-amit gitu karena kan sanksi sosial kan kejem banget ya. Iya. Cuman kamu mikirnya udah oke tuh ke RSJ. rumah sakit jiwa dan terakhir tidak ada yang ini, nggak ada yang pasrah gitu, Iya. nggak ada yang udahlah gitu, Pada pengen ngusahain. usahain Iya, terus pasti. gitu. Dan Iya. keluarganya Adele tuh sabar banget, Iya. merawat udah kayak keluarga sendiri Bener. gitu Iya. ya. Ini nggak bisa ditemui di klaster-klaster mewah nih, tetangga Wah. ngumpul ngeriung nyemangatin Itu. gitu, nggak bisa. Dan yang terakhir adalah bahwa orang Bekasi ke Karawang naik pickup bareng-bareng tuh enjoy. Itu coba 2 lo jam. bayangin scene pas lagi tadi siapa Cory mau ke minimarket, Oh Iya. iya. pat belok gini kan, itu yang di belakang tuh enggak bukan maksudnya jajan turun satu turun satu. Ricola ada Ricola. Rikola. Tadi ibu yang iga jangkung apa? Iga jarang. Iya, iga Dibakar jarang. dong. Salah dibakar. Ibu tapi di kan Itu kan iga jangkung oh ya. dibakar. Kan ibu kan juga Sensitif. bapak ya? Bapak yang bisa ya sebenarnya. Bapak yang Bapak bisa, yang bisa. karena ibu saya gak jarang, jadi biasanya ayah saya yang Nah. ngobatin. Sebenarnya ayah dari pertama udah tahu belum atau udah ada sinyal belum kalau ini sebenarnya nih dikerjain nih Iya, atau bukan perkara bukan syaraf nih. perkara syaraf gitu. Enggak sih Bang, ayah saya tuh lebih ke enggak yang sepaham itu, ngerti gak sih? Enggak yang sesang itu, dia tuh cuma bisa kayak ngobatin orang kesurupan aja, kayak ngerukiah lah gitu, Ngerti, ya, bantuin iya, doa paham. gitu. Iya. Itu belum pinter-pinter amat. Iya. Rukiah bisa Rukiah. Iya, bisa. Pinter, udah pinter lah. Kan beda. Nggak usah, udah belum- lulus Belum bisa lah. sampai ngedeteksi itu. Iya. Iya, Ustadz nggak. Bayhaqi juga. Iya, sama. Masih, oh iya. Ubay. Kok Ubay? Ustaz Ustadz Bayhaqi. Terakhir back kan. Bayhaqi Kaizan. Ubay Kaisan bener. Bener kan? Iya. Oke. Wah, Wah, menarik. alhamdulillah puji Tuhan. Alhamdulillah. Cory akhirnya bisa. Sekarang anaknya berarti udah 1,5 tahunan. Iya, 1,5 tahun. Oh, 2 lucu tahun. banget. Iya. Dari 5 bulan ya. Dari Ya, 5 bulan. setengah tahun. Dan anaknya juga nggak trauma ya. Enggak sih. Kagak inget Pak. Ya benar juga. Belum sih. inget. Tapi ya itu dia tuh yang berbekas ya. Keluarga nggak ada yang trauma ya? Atau maksudnya adakah masih usaha untuk ngebentengin dan lain-lain? Kalau dibilang trauma pasti masih ada Bang. Apalagi kan kayak kejadiannya belum terlalu lama ya. Maksudnya tuh ada hal lain kayak apa ya? Kayak masalah keluarga lah Bang. Takutnya bisa ngebuat Cory kayak gitu lagi. Kumat lagi. Iya, Oh kumat benar. lagi Oh gitu. iya Bisa itu dia. mungkin jangan Aku ini paham. dulu masalah embel gitu. ya. Iya. Wah lagi-lagi ya guyup ya bisa berpikir kayak gitu ya. Udah jangan ini nyawa nih taruhannya gitu. Jangan sampai ada selek lagi antar Iya, keluarga atau kayak sirik gitu. dan lain-lain. Wah mantap. Ya kita doain ya semoga sehat-sehat semuanya, keluarga besarnya bisa tetap solid terus, Mbak Cory-nya juga Amin, sehat ya. ya. Amin. Mbak Anaknya Dela juga. sehat, suaminya juga. Tadi Mbak Isti juga itu adiknya juga ya kakak. Sepupu, Sepupu ya? Iya, sepupu. Oke lah. Oke, itu tadi cerita Mbak Dela ya. Mbak Adel. Kok Dela? Adel. Adel. Maaf, terbalik. Oh, Mbak Iya. Adel dan keluarganya di Bekasi ya, yang Iya. kompak luar biasa. mantap, salut. Banyak pelajaran kita ambil dari cerita hari ini ya. Benar. Baik, terima kasih Mbak Adel sekali lagi udah mampir ke PMK. Terima Siap. kasih juga buat teman Keluan yang sudah menonton atau Yes. mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Dadah. Ya.